Halo semuanya, perkenalkan saya Saka Pertiwi dan rekan saya Agatha Sheryl akan membahas mengenai bisnis internasional dan juga politik internasional. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan membacakan tentang subtopik dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu ada definisi dari bisnis internasional, lalu aspek-aspek penting dari bisnis internasional, jenis bisnis internasional, dan juga komponen budaya. Untuk politik nasional sendiri, kita akan membahas tentang jenis politik nasional, dampak politik nasional, intervensi pemerintah, dan juga metode promosi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang study case, yang dimana study case ini akan berhubungan dengan topik kami pada hari ini, yaitu bisnis internasional dan juga politik nasional. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari bisnis internasional itu sendiri. Jadi bisnis internasional merupakan aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara atau crosses national boundaries. Nah, dapat juga diartikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan lintas negara. Nah, semua jenis perusahaan ini dapat terlibat atau melakukan bisnis internasional. Namun, keterlibatannya tersebutlah yang bervariasi. Perusahaan dengan skala kecil cenderung untuk memiliki tingkat keterlibatan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan skala besar yang cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Nah, di balik keterlibatan tersebut terdapat pemain-pemain yang menjalankannya. Pemain tersebut adalah perusahaan multinasional serta pengusaha dan bisnis kecil. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam bisnis internasional yang perlu kita ketahui, karena aspek-aspek ini nantinya dapat memengaruhi jalannya bisnis internasional tersebut. Aspek yang dimaksud ada aspek hukum dan politik, aspek budaya, serta aspek ekonomi. Jadi yang pertama ada aspek budaya. Jadi budaya setiap negara itu berbeda-beda dengan negara lainnya. Nah, hal tersebut terjadi karena budaya itu terkait erat dengan norma, kepercayaan, nilai, dan perilaku dari masyarakat setempat. Nah, dari segi bisnis, perbedaan budaya tersebut dapat terlihat pada produk, cara pemasaran, pekerjaan, dan hubungan antar masyarakat, serta jenis produk yang diterima oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menyesuaikan produk mereka dengan budaya setempat agar diterima dengan baik. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Nah, aspek ini juga penting untuk diperhatikan karena kondisi ekonomi dari setiap negara itu berbeda-beda, sehingga biaya produksi, distribusi, dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan bisnis di negara lain itu dapat berkurang atau bertambah menyesuaikan kondisi ekonomi dari negara tersebut. Nah, contohnya ketika negara maju yang ingin berbisnis di negara berkembang, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian seperti menyediakan program pelatihan karyawan dan juga penyesuaian rata-rata pendapatan. Hal tersebut terjadi apabila kualitas pendidikan dan pendapatan rata-rata di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Nah, aspek yang terakhir itu ada aspek hukum dan politik. Nah, aspek ini juga sangat penting karena sebagai pendatang, perusahaan harus bisa mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara yang mereka ingin jalankan bisnis. Nah, hukum dan regulasi dari setiap negara itu biasanya berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan perekonomian pada negara tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam memperhatikannya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan itu dapat mengenai jenis bisnis yang dapat dibangun, sistem organisasi, kewajiban pajak, batas upah minimum, penentuan harga, maupun faktor-faktor operasional lainnya dari bisnis yang dijalankan. Nah, sistem politik itu juga penting untuk diperhatikan karena dalam suatu negara, sistem politik itu akan mempengaruhi jalannya bisnis yang kita jalankan. Karena sistem politik dalam suatu negara nantinya akan memiliki suatu kuasa dalam bisnis kita.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis bisnis internasional, di mana perdagangan dalam bisnis internasional itu terbagi menjadi 4. Ada foreign trade, trade in service, portfolio investment, dan juga direct investment. Jadi yang pertama itu adalah foreign trade. Foreign trade atau perdagangan asing merupakan visible physical goods atau barang yang dapat dilihat secara fisik yang berpindah-pindah antar negara sebagai ekspor atau impor. Nah, seperti yang kita ketahui, ekspor merupakan barang yang meninggalkan negara, sedangkan impor merupakan barang yang masuk ke dalam negara dari negara lain. Nah, ekspor dan impor ini merupakan salah satu kegiatan fundamental dalam bisnis internasional dan merupakan salah satu kegiatan yang paling penting. Lalu, perdagangan internasional tidak hanya physical goods saja yang diperdagangkan, tetapi jasa juga diperdagangkan. Nah, jadi seperti ini dinamakan trade in service atau perdagangan jasa, di mana perusahaan dibayarkan atas jasa yang diberikannya di negara lain. Nah, pendapatan dari trade in service ini dapat berbentuk biaya maupun royalti. Nah, salah satu bentuk dari trade in service ada lisensi dan franchise. Nah, lisensi sendiri merupakan sebuah kontrak kesepakatan antara perusahaan di suatu negara tertentu untuk memberikan lisensi penggunaan hak intelektual kepada perusahaan di negara lain. Nah, hak intelektual yang dimaksud dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, nama merek atau rahasia dagang. Sedangkan franchise merupakan salah satu bentuk dari lisensi dan dapat terjadi ketika suatu perusahaan tertentu memberikan wewenang kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan sistem pengoperasiannya, termasuk nama merek, merek dagang, dan juga logo. Nah, pihak yang memberikan wewenang itu disebut sebagai franchisor atau pemberi warlaba, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut sebagai franchisee atau penerima warlaba. Nah, selanjutnya kita pasti tidak asing mendengar kata investasi dalam bisnis. Nah, jadi investasi itu tidak dilakukan secara domestik saja, tetapi juga secara internasional. Nah, jenis yang ketiga ini dinamakan sebagai portfolio investment atau investasi portofolio, di mana investasi ini merupakan investasi keuangan yang dilakukan di negara asing. Jadi investor membeli utang atau ekuitas dengan harapan tidak lebih dari pengembalian investasi secara finansial, sehingga investor ini tidak terlibat langsung dalam pengoperasian dari perusahaan yang diinvestasikannya. Selain portofolio investment, terdapat juga yang dinamakan sebagai direct investment atau investasi secara langsung, di mana dalam investasi ini investor itu terlibat secara langsung dalam proyek atau sistem pengoperasian dari perusahaan yang diinvestasikannya. Namun tingkat pengendaliannya ini bervariasi mulai dari pengendalian penuh hingga pengendalian sebagian. Nah, pengendalian penuh itu contohnya seperti ketika suatu perusahaan memiliki anak perusahaan asing sepenuhnya. Nah, sedangkan pengendalian sebagian itu contohnya ketika terjalin usaha bersama dengan perusahaan dalam negeri atau asing lainnya, atau bahkan usaha bersama dengan pemerintah asing. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem politik. Sistem politik adalah hasil dari interaksi dalam masyarakat dan biasanya berkembang di negara yang sudah mencapai kemerdekaan. Nah, sistem politik ini mencakup struktur, proses, dan juga kegiatan yang mengatur seluruh operasi suatu negara. Jenis politik nasional. Yang pertama itu ada politik totalitarianisme, yang dimana pemerintah memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan masyarakat negaranya tanpa dukungan maupun pengawasan dari pihak lain, dengan ciri adanya otoritas yang dipaksakan. Nah, contoh negara dengan sistem politik ini ialah Korea Utara dan juga Tiongkok. Korea Utara saat ini dikenal sebagai negara dengan sistem politik totaliter, sedangkan Tiongkok mengalami reformasi ekonomi yang signifikan, di mana Partai Komunis Tiongkok tetap mengendalikan pemerintahan secara ketat dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan juga ekspresi. Untuk selanjutnya yang kedua ada demokrasi, di mana demokrasi ini merupakan sistem politik
ketika pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat ataupun perwakilannya, yaitu adanya pemilihan secara periodik, adanya hak properti, hak asasi, dan juga hak kaum minoritas. Nah, contoh negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan sistem demokrasi terkenal di dunia. Negara ini memiliki pemerintahan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi representatif dengan pemilihan presiden, kongres, dan juga pemerintah negara bagian oleh warga negara. Sedangkan Inggris adalah salah satu negara dengan sistem parlementer terkenal. Nah, pemilihan umum di Inggris ini diadakan untuk memilih anggota parlemen dan juga pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang menggunakan anggota parlemen yang mendapatkan dukungan mayoritas di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak politik nasional pada bisnis internasional. Nah, dampak politik nasional dalam bisnis internasional adalah faktor yang sangat penting dan juga dapat mempengaruhi berbagai aspek operasi dari bisnis global. Untuk dampak yang pertama adalah regulasi dan juga kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait dengan bisnis, seperti peraturan perdagangan, perpajakan, lingkungan, dan juga yang lainnya. Yang kedua itu ada perubahan kepemimpinan politik, yang dimana perubahan dalam kepemimpinan politik suatu negara seperti pemilihan umum dan juga kudeta dapat membawa perubahan dalam arah kebijakan ekonomi dan juga perdagangan. Yang ketiga itu terdapat sanksi ekonomi, jadi negara-negara ini sering menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat diplomasi. Nah, sanksi ini dapat melarang atau membatasi perdagangan dengan negara tertentu yang dapat merugikan perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Yang keempat itu ada ketidakstabilan politik dan juga konflik. Konflik ini dapat mengganggu rantai pasokan dan juga operasi bisnis internasional. Yang kelima ada hak kekayaan intelektual dan juga pelanggaran paten. HKI ini dapat bervariasi di suatu negara. Jadi pelanggaran paten, pencurian data, dan juga pelanggaran HKI dapat menjadi masalah serius dalam bisnis internasional. Untuk dampak yang keenam adalah hubungan diplomatik dan juga perdagangan antar negara. Jadi, hubungan diplomatik yang buruk antar dua negara dapat mengganggu perdagangan dan investasi lintas batas. Konflik politik antara negara-negara tertentu dapat membatasi akses pasar dan juga peluang bisnis. Yang ketujuh adalah ketidakpastian hukum, di mana ketidakpastian hukum di negara tertentu dapat menghambat investasi dan juga operasi bisnis. Yang kedelapan adalah pajak dan juga tarif. Politik pajak dan tarif perdagangan dapat memiliki dampak yang langsung pada biaya operasi dan keuntungan operasi di berbagai negara. Untuk dampak yang kesembilan adalah lingkungan bisnis. Jadi, iklim politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi persepsi dan citra merek. Nah, di sini dampak yang terakhir ada dampak yang ke-10, yaitu pengaruh organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan juga WTO dapat mempengaruhi aturan perdagangan global dan juga kebijakan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Jadi, adanya pola perdagangan bebas yang ditandai dengan aliran perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi tanpa hambatan perdagangan telah memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian global. Namun, pemerintah tetap memiliki intervensi dalam perdagangan barang dan juga jasa. Nah, terdapat 3 motif intervensi pemerintah dalam aliran perdagangan internasional. Yang pertama ada politik, yang kedua ada motif ekonomi, yang ketiga ada motif budaya. Selanjutnya kita masuk ke metode pemerintah untuk promosi perdagangan internasional. Jadi yang pertama di sini pemerintah melakukan subsidi, yang dimana subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang disediakan oleh pemerintah kepada produsen ataupun perusahaan lokal. Nah, subsidi ini bisa berwujud pembiayaan tunai, pinjaman dengan bunga rendah, keringanan pajak, dan yang lainnya. Untuk yang kedua adalah pembiayaan ekspor, yang dimana upaya ini untuk memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekspor mereka. Nah, proses ini mencakup penyediaan pinjaman dengan suku bunga yang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Baik, selanjutnya kami juga akan memberikan satu contoh kasus nyata terkait dengan materi bisnis internasional dan politik nasional. Nah, kasus ini merupakan konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump memulai perang tarif dengan Tiongkok dengan mengenakan tarif impor yang signifikan terhadap produk-produk Tiongkok sebagai tindakan balasan terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Amerika Serikat. Contohnya seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi pemerintah terhadap industri Tiongkok. Nah, konflik ini memuncak dalam penerapan tarif yang tinggi pada barang-barang impor dari kedua negara yang mencakup produk-produk seperti baja, aluminium, teknologi, dan produk-produk lainnya. Hubungan ini memiliki dampak besar pada bisnis internasional karena banyak sekali perusahaan Amerika Serikat yang tergantung pada rantai pasokan global dan produksi di Tiongkok. Nah, tarif yang dikenakan membuat biaya produksi mahal, mengganggu rantai pasokan, dan juga meningkatkan ketidakpastian bagi perusahaan. Di sisi lain, di sisi politik nasional, konflik ini memicu perdebatan di Amerika Serikat tentang bagaimana pemerintah seharusnya melindungi kepentingan ekonomi nasional dan industri dalam situasi perdagangan global yang kompleks. Hal ini juga menjadi isu dan dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat dan berkontribusi pada dinamika politik nasional. Saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari saya dan rekan saya mengenai bisnis internasional dan politik nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.